Waktu saya kecil, saya senang berkelana di kebun di samping rumah dan menemukan dunia saya sendiri. Di dalam dunia saya menemukan satu dunia lain yang sangat menarik perhatian saya, dunia serangga. Dunia serangga adalah dunia penuh kejutan yang tak disangka-sangka. Contohnya, ulat atau larva serangga yang membawa ee-nya kemana-mana ini. Siapa sangka, larva yang bentuknya menggelikan ini sengaja melindungi tubuhnya dengan ee supaya tidak terlihat menarik di mata predator. Siapa sangka, larva yang menjijikan ini akan menjelma menjadi kumbang yang cantik berkilauan. Siapa sangka, kumbang yang cantik ini ternyata adalah hama dan dapat merusak tanaman karena mampu bereproduksi dengan sangat cepat. Dan siapa sangka, kumbang cantik yang dulunya berlimpah ini sekarang populasinya menurun drastis dan sulit ditemukan akibat rusaknya habitat, penggunaan pestisida yang berlebihan, dan eksploitasi besar-besaran. Semuanya dilakukan oleh manusia. Kumbang yang cantik ini adalah Golden Tortoise Beetle alias kepik emas dari famili Chrysomelidae. Kepik emas atau Golden Tortoise Beetle adalah serangga sejenis spesies kumbang daun dalam famili Chrysomelidae. Biasanya, kumbang jenis ini hidup pada habitat tumbuh-tumbuhan Convolvulaceae atau tumbuhan berbunga trompet, termasuk ubi, morning glory, dan bindweeds, tumbuhan menjalar yang biasanya dianggap gulma. Kumbang dewasa dan larvanya memakan daun dan sering dianggap hama. Ada dua spesies kumbang yang dikenal dengan nama kepik emas atau Golden Tortoise Beetle. Meskipun keduanya dikelompokkan dalam famili Chrysomelidae, subfamili Cassidinae, mereka memiliki beberapa perbedaan. Ini adalah Aspidimorpha sanctecrucis, kepik emas endemik Asia Tenggara. Sementara yang ini adalah Charidotella sexpunctata, yang sangat umum ditemukan di seluruh Amerika. Secara sekilas, keduanya terlihat sama. Tapi jika kita perhatikan bagian elytra atau penutup sayapnya, Charidotella sexpunctata memiliki elytra yang lebih bulat dan lebih mulus permukaannya daripada Aspidimorpha sanctecrucis. Aspidimorpha sanctecrucis memiliki permukaan elytra yang tidak mulus dengan sedikit variasi tonjolan di atasnya, serta bintik di setiap sisi diagonalnya. Aspidimorpha sanctecrucis hidup di wilayah-wilayah seperti di India, Cina, dan Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Aspidimorpha sanctecrucis beradaptasi dengan baik untuk hidup di lingkungan tropis yang hangat, di mana curah hujan cukup tetapi tidak dapat diprediksi, serta sumber makanan yang tersedia sepanjang tahun. Spesies ini akan sangat aktif di musim hujan, yang merupakan musim di mana beberapa spesies Convolvulaceae atau tumbuhan berbunga trompet akan tumbuh subur. Daun dari tumbuhan ini adalah makanan bagi kepik emas, khususnya daun dari Ipomoea batatas alias ubi jalar. Saat tumbuhan yang menjadi makanan mereka tumbuh subur, kepik emas akan terbang di antara tumbuhan dan dengan mudah menguasai petak tumbuhan yang baru terbentuk untuk mempermudah keturunannya mencari makan, serta sebagai usaha menghindari parasitisme tawon yang biasanya berkeliaran mencari inang di petak tumbuhan yang lebih tua. Beberapa spesies tawon parasit seperti genus Tetrastichus akan meletakkan atau mungkin lebih tepatnya menyuntikkan telurnya ke dalam tubuh larva serangga seperti kupu-kupu dan kumbang. Ketika telur menetas, larva tawon akan memakan tubuh larva kumbang dari dalam, membunuh perlahan dan akan keluar dari sisa tubuhnya ketika dewasa. Oh, semut juga kerap memakan telur dan larva mereka. Oleh karena itu, larva kepik emas mengadaptasi metode pertahanan yang unik yang juga berfungsi sebagai kamuflase. Metode pertahanan ini melibatkan ee mereka yang dikumpulkan dan dibentuk menyerupai payung atau perisai. Payung ee ini akan menyamarkan tubuh larva dari pemangsa seperti burung dan serangga predator berukuran besar. Dan jika mereka merasakan kehadiran tawon parasit atau ancaman lain mendekat, payung ee tersebut akan mereka ayunkan untuk menakuti atau menghalau. Mereka menahan payung ee ini dengan organ yang disebut anal fork. Nggak usah di Google. Kehadiran kepik emas di daun dapat diketahui dari pola makan mereka yang tidak teratur. Larva dan kumbang dewasa hanya memakan tepi dan bagian bawah daun, dan biasanya meninggalkan lubang dengan ukuran yang bervariasi. Populasi kepik emas Aspidimorpha sanctecrucis biasanya ditemukan berdampingan dengan populasi Aspidimorpha miliaris.
Kepik emas ini berukuran cukup mungil dengan panjang tubuh sekitar 15 hingga 17 mm dengan warna yang bervariasi mulai dari jingga dan kuning emas sehingga mereka dinamakan kepik emas. Tapi beberapa daerah memiliki sebutan yang berbeda seperti kumbang emas, mas-masan, kumbang kura-kura, dan lain-lain. Bagaimana dengan daerah kamu? Apa sebutan bagi kumbang ini di sana? Tulis di kolom komentar ya. Uniknya, warna mereka bisa mengubah mengikuti musim dan nutrisi yang mereka peroleh dari daun yang dimakan, mulai dari emas berkilauan hingga coklat. Beberapa memiliki bintik-bintik yang membuatnya sering keliru dikira ladybug atau kumbang koksi. Perubahan warna elytra juga dapat dipengaruhi oleh bertambahnya usia. Dan ini biasanya terjadi dalam 3 tahap, sehingga para peneliti sering menggunakan warna mereka untuk menentukan usia kepik emas secara kasar. Usia rata-rata kepik emas adalah sekitar 2 bulan lebih, yaitu sekitaran 64 hari untuk kepik emas jantan dan 84 hari untuk kepik emas betina. Mereka mencapai kematangan seksual pada kisaran usia 33 hari, kemudian akan muncul dan kawin pada akhir musim panas, dengan harapan telur yang dihasilkan setelah kawin akan menetas di musim hujan untuk kembali mengulang siklus kehidupan. Kepik emas bertelur di dalam kapsul telur berbahan substansi mirip kertas yang disebut OTK. Biasanya, OTK diletakkan di bawah daun. Masa inkubasi telur berlangsung selama 6-9 hari, tergantung pada tumbuhan inangnya. Ketika telur menetas, larva akan berkumpul dalam agregat dan tetap berkumpul sampai tubuhnya berubah warna. Larva kepik emas kemudian akan menjalani 5 tahap instar. Tahap instar pertama hingga kedua akan berlangsung selama 2-3 hari. 2-4 hari untuk instar kedua hingga ketiga, 3-5 hari untuk instar keempat, dan 5-8 hari untuk instar kelima. Kemudian mereka akan menjalani tahap pupa yang tanpa makan selama 1 hingga 2 hari. Oleh sebab itu, sebelum meletakkan kapsul telur alias OTK, induk betina akan berusaha mencari petak tumbuhan yang baru, supaya kelak anak-anaknya bisa makan banyak. Menurut penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023, kemampuan larva atau kepik dewasa dalam mencerna dan memecah komponen dinding sel tumbuhan seperti selulosa dan pektin adalah berkat bantuan bakteri endosimbion. Pada kepik dewasa, bakteri ini berada pada kantung khusus di saluran pencernaannya. Sementara pada larva kepik, bakteri ini hidup di usus depan mereka. Dan hubungan antara kepik dan bakteri ini disebut juga apa? Tepat sekali, simbiosis mutualisme. Kepik emas mendapatkan enzim yang diproduksi oleh bakteri untuk mencerna tumbuhan. Bakteri mendapatkan tempat hidup yang nyaman di dalam tubuh kepik emas. Tapi karena kemampuan mereka mencerna tumbuhan, kepik emas dianggap sebagai hama pertanian yang cukup dikenal. Pada pertanian ubi jalar, kepik emas dan beberapa kerabatnya seperti Aspidimorpha furcata, Aspidimorpha miliaris, Casidia circumdata, Chiridopsis vipunctata, Lacoptera nepalensis, dan Aspidimorpha fuscopunctata merupakan ancaman yang lumayan karena kerap menyerang daun dan meninggalkan lubang bekas gigitan yang melukai daun. Jika populasi mereka berlebihan, ludes, hanya kerangka daun yang tersisa. Jika ini terjadi, penurunan hasil panen yang signifikan pun bisa dipastikan terjadi. Karena ubi-ubian bernilai ekonomi cukup tinggi bagi manusia, kehadiran kepik emas pada daun dapat merusak pertumbuhan dan mengurangi hasil panen, sehingga membuat para petani ketakutan. Akibatnya, populasi larva dan kepik emas dewasa dikendalikan dengan pengaplikasian insektisida pada dedaunan. Tapi sesungguhnya, kepik emas ini nggak ada apa-apanya jika dibanding kumbang silas, hama penggerek yang memakan daun, menyerang batang, dan melubangi ubi dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Dulu, saat populasi mereka berlimpah, mereka sering dianggap biasa saja. Hanya anak-anak yang menganggap mereka istimewa dan menjadikan mereka mainan. Menangkapnya dan berpura-pura kalau kumbang tersebut adalah bros atau pin emas atau perhiasan mewah yang berkilauan. Namun saat ini, kepik emas mulai sulit ditemukan karena rusaknya habitat, termasuk penggunaan pestisida pembasmi hama dan eksploitasi yang berlebihan.
mereka seringkali terkena dampak sampingan dari penggunaan pestisida yang mengincar hama utama. Ibu Junianti Peggy, peneliti bidang entomologi Pusat Penelitian Biologi di LIPI mengatakan, dunia serangga bisa kiamat jika tidak ada penyelamatan. Ibu Peggy menambahkan, dari 5,5 juta spesies serangga di dunia, baru sekitar 20 yang telah diidentifikasi. Sementara 80% sisanya terus mengalami penurunan populasi. Mungkin teman-teman setuju kalau serangga kecil ini semakin sulit dijumpai. Penyebab utamanya adalah karena habitat mereka yang semakin habis dan penggunaan pestisida pembasmi hama yang berlebihan. Serta salah satu penyebab tambahan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu eksploitasi oleh manusia. Karena apa sih yang nggak kita jual belikan? Menurut kabar yang beredar, kepik emas adalah salah satu serangga yang sangat dicari. Saya kurang tahu kenapa, apa manfaat dan kegunaan kepik emas sehingga mereka banyak dicari. Tapi di platform jual beli lokal, kepik ini dijual sekitar Rp40.000 per 20 ekor. Murah? Ya relatif. Takutnya, menurut hukum ekonomi, jika ada demand, supply juga harus diadakan. Belum lagi, nanti ada gorengan-gorengan khasiat yang meningkatkan harga jual mereka. Dan ini bisa berakibat seperti sambar lilin yang sebelumnya kita bahas. Saya menciptakan media sambar lilin. Loh, kan hama bang. Mereka memakan tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia. Jadi nggak apa-apa dong kalau punah. Jika teman-teman berpikiran seperti itu, maka ada yang salah dengan logika. Mungkin yang berbicara seperti itu sedang jatuh cinta, sehingga tidak ada logika. Meskipun hama, mereka telah hidup lebih lama dari manusia. Dan telah memakan tumbuhan jauh lebih lama sebelum manusia menilai tumbuhan tersebut bermanfaat. Keberadaan kumbang ini di dunia lebih dari sekedar pemakan daun. Karena pada tiap tahapan siklus kehidupannya, kumbang ini menjadi makanan bagi organisme lain. Atau bahkan menjadi inang bagi serangga parasit yang hanya meletakkan telurnya di dalam tubuh serangga lain. Jadi, kepik emas ini memiliki peran penting dalam rantai makanan. Jika rantai makanan rusak, maka semua makhluk hidup di dalam rantai makanan tersebut akan mati, bahkan punah. Jika itu terjadi, rusaklah keseimbangan sebuah ekosistem. Contohnya apa bang? Contoh mudahnya, tomcat. Tomcat sesungguhnya adalah serangga predator yang memangsa hama padi seperti warang coklat. Jadi secara esensi, tomcat bermanfaat bagi tumbuhan pangan. Predator utama tomcat adalah kadal, toke, dan burung. Tapi karena apa sih yang nggak kita jual belikan? Kadalnya ditangkepin buat dijual, tokenya ditangkepin buat dijual, burungnya ditangkepin buat dijual. Akibatnya, tomcat tidak memiliki predator sehingga populasinya membludak dan menghampiri komunitas manusia. Muncul konflik yang disalahkan tomcat. Gitu aja terus. Jadi, pengendalian hama memang penting, tapi tetap harus dipikirkan dampak ekologinya. Contoh, para petani di beberapa daerah di Eropa dan Amerika berusaha mengurangi penggunaan pestisida kimia dan telah beralih menggunakan pestisida biologis atau predator alami seperti belalang sembah untuk mengontrol hama di kebun mereka dan terbukti berhasil. Mungkin kita bisa mencontoh mereka, budidayakan cancorang untuk keberhasilan tanaman pangan. Cancorangnya ditangkepin buat dijual, sama juga bohong dong. Halo Gip, gimana? Kamu udah berhasil menangkap mereka? Coba lihat, tidak punya. 1, 2, 3. Itu di dalam itu ada satu lagi tuh. Dalam sini ya? Ada 4. Kita cek, oh ya. Kita kayaknya dapat 4 atau 5 tadi tuh, lupa ya. Tuh, ini ada. Aduh, ini ketutup sama plastik ini. Ini ada kakinya. Nah, gimana nih? Nah, atau kalau enggak mengeluarkan satu, kita harus mengeluarkan satu gitu untuk meneliti. Oh, ini ada bentuk kepalanya. Sayapnya kenapa? Saya nutup tuh, ada antenanya tuh gerak-gerak toh. Tuh, dia gerak-gerak kan? Nah, itu dia jangan-jangan mau makan daun itu. Nah, ini salah satu kumbang apa namanya? Emas. Kumbang emas ya? Ya aku emas. Bisa dijual nggak kira-kira? Bisa. Laku nggak kira-kira? Aku. Tuh, ada di dalam tuh. 0, Nanti kalau sudah kita selesai meneliti, kita kembalikan ke alam lagi ya. enggak. Biar ketemu sama teman-temannya. Enggak. Di dalamnya juga ada ternyata. Aku mau biar sampai Oke. tua aku.
Oke, gimana? Seneng nggak berburu? Berburu itu seneng nggak? Ya, aku pelihara ini sampai tua. Yang tua siapa? Kumbangnya apa kamu? Akunya. Oke, ya sudah Kiki. Sampai aku udah di surga. Dadah Kiki. Ya, sampai aku di surga mau pelihara ya. Ya boleh. Teman-teman sepertinya harus setuju. Meskipun kerap merugikan bagi keberhasilan tumbuhan pangan, keberadaan serangga pemakan daun seperti kepik emas tidak boleh hilang dari pandangan. Agak memprihatinkan jika buku dan video adalah media utama untuk memperkenalkan kepada keturunan kita. Kalau dulu ada banyak serangga yang bentuknya aneh dan menakjubkan. Seperti yang kita ketahui, capung dan kunang-kunang sudah mulai hilang dari lingkungan. Akan lebih baik jika kita dapat menjaga populasi serangga-serangga ini agar keturunan kita bisa melihat bentuk asli dan manfaat mereka di alam. Akan lebih baik jika kita mengadopsi metode alam dalam pengontrolan populasi dan hidup dalam kesinambungan. Pesan ini mungkin terdengar seperti angan-angan dari orang yang tidak berkepentingan. Mungkin terdengar seperti orang yang tidak tahu bagaimana keadaan di lapangan. Tapi besar harapan saya agar angan-angan ini bisa dipertimbangkan atau setidaknya bisa didengarkan. Pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria. Carmilla Jo USA, Bararestru STR, Happy Birthday New, Happy Birthday New, Selamat Ulang Tahun Kim Dong Hyun, Barama Jenun, Nichika istrinya Aan Kusa, Ahmad Wahyudu, Mas Junedi Arianto, Madridista Hasta la Muerte, MTS RIDS Danawarih Tegal, Kebuli Ibn Ali Kranji Bekasi, Trimesaurus purpureo maculatus, Wetri, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Hanif Mulia, Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Reumen Sukuna, Satoru Gojo, Nobaraku Gisaki, Kuli Proyek, Dedi Susanto Unip, dan Hermanto Purwadi. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.